Hai, welcome to kelas Rizky. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah pengantar akuntansi dari kelas MI 2A Politeknik Negeri Medan dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syahputra SE MSI CPA CB VCRP. Di kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang ada di Medan, yaitu usaha laundry pakaian. Tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke wawancaranya, kita harus mengetahui apa itu UMKM dan bagaimana aturannya dalam SAK EMKM. Simak penjelasan berikut ini ya. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang dimaksud bisnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. UMKM umumnya terdiri dari usaha dengan modal skala kecil dan modal yang terbesar yang dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. Terdapat kriteria dalam UMKM dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang pertama, usaha mikro. Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha mikro termasuk kriteria usaha mikro yaitu yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak 300 juta. 2. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik dimiliki perorangan atau kelompok, dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih 50 juta dengan maksimal yang dibutuhkan mencapai 500 juta. Setiap tahunnya antara 300 juta sampai paling banyak 2,5 juta. 3. Usaha menengah. Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari 500 juta hingga 10 miliar, dengan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai 2,5 juta miliar sampai 50 miliar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Yang beberapa dampak yang diberikan UMKM di Indonesia adalah: yang pertama, penciptaan lapangan kerja. UMKM menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja di Indonesia sebagai sektor yang cukup padat karya. UMKM memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin berwirausaha atau memiliki pekerjaan di sektor non-formal. Kedua, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya terlihat dari sumbangan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penerimaan negara yang dihasilkan dari pajak dan pungutan lainnya. Ketiga, pengurangan ketimpangan ekonomi. UMKM juga berperan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan pendapatan dengan memberikan peluang kepada kelompok masyarakat yang kurang terlayani seperti penduduk di daerah terpencil dan pedesaan. UMKM membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Keempat, inovasi dan kreativitas. UMKM seringkali menjadi tempat inovasi dan kreativitas dalam menghasilkan produk atau layanan baru. UMKM yang berkembang dengan baik mendorong adanya persaingan yang sehat, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan solusi baru bagi konsumen. Kelima, pengembangan ekonomi lokal. UMKM berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal di daerah-daerah. Melalui produksi dan penjualan produk lokal, UMKM membantu meningkatkan daya beli masyarakat setempat dan memperkuat perekonomian lokal. Namun, untuk diingat bahwa dampak UMKM juga bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti kualitas, manajemen,
akses terhadap modal dan teknologi, serta lingkungan bisnis yang kondusif. Untuk mencapai dampak yang lebih besar, perlu adanya dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan sektor UMKM di Indonesia. SAK UMKM sangat dibutuhkan dalam suatu usaha karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Itu sebabnya standar akuntansi UMKM sangat dibutuhkan dalam suatu usaha dan diharapkan dapat membantu entitas melakukan transisi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan KAS ke pelaporan keuangan dengan dasar aktual. Sekianlah penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Saya berharap bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Oke, selamat sore. Di sini saya Ari Mustika Sitorus dari Prodi Informatika bersama dengan Franciscus Fernando Tarigan. Oke. Di sini saya akan ingin mewawancarai pada Bang Franciscus. Di sini saya bertanya apa alasan Abang untuk membuka usaha laundry ini, dan juga apakah ada tantangan yang Abang dapat saat membuka laundry ini? Oh, jadi awalnya itu nggak ada basic sih. Saya sebenarnya itu nggak ada basic di bidang laundry kan. Cuman saya melihat kemarin itu pada saat tahun 2002 kan, 2022 itu, ini kayaknya bisnis yang ibaratnya dia tidak ribet, tapi kayaknya bisa menguntungkan. Cuman memang ya cukup modal besar. Jadi saya tertarik ya karena itu tadi, karena saya melihat peluang usaha di sekitaran saya kan, mereka ada buka usaha laundry yang mungkin lebih menarik kan, daerah tempatnya pun kan daerah-daerah anak mahasiswa gitu kan. Mahasiswa kan ada yang pengennya instan kayak gitu kan, jadi ya supaya mereka nggak nyuci sendiri lagi kan, bisa nyuci ke laundry aja. Jadi instan itu aja tertariknya karena peluang bisnisnya lebih menjanjikan dan tidak ribet. Kira-kira sudah berapa lama Abang buka usaha ini? Hampir setahun, ini hampir setahun dari tahun 2022 kemarin, kira-kira bulan 6, jadi nanti 2023 sudah bulan 6 juga ada setahun lah. Yang kedua, kira-kira modal membuka usaha ini berapa ya? Kalau modal untuk buka usaha ini kemarin itu kita hitung hampir habislah 120 juta. Ikut dengan Iya, kita memakai pihak ketiga. Jadi ada agennya, mereka yang setting tempatnya, mereka juga yang sediakan mesinnya. Jadi kita tinggal terima bersih aja, ada perjanjiannya, ada kontraknya. Anak Sitorus akan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Dalam menjalankan usaha ini, apa memberikan layanan apa sih untuk pembelinya yang ditawarkan? Oh, jadi dalam bisnis laundry kita ini kita ada bermacam-macam menu ya. Ada yang cuci aja bisa, cuci kering aja bisa, cuci kering lipat dan setrika juga bisa. Jadi ada juga dia yang ekspresnya kalau misalnya pelanggan maunya selesai hari ini juga dalam hitungan jam 2-3 jam, nah itu juga bisa. Seperti itu yang kita tawarkan di sini. Terus itu yang layanannya itu ya Abang mempromosikannya gimana sih? Untuk sementara kita masih mempromosikannya via media sosial ya kan. Pasti dari media sosial itu kita promosikan juga. Dulu saya mempromosikan yang di awal itu ya dengan mengantar brosur-brosur ke pos-pos gitu, pos-pos yang ada di daerah sekitaran sini, saya antar. Hanya itu saja sih sebenarnya promosinya. Selama menjalani ini, Abang menerima komplain atau tantangan apa sih yang diterima dari pelanggan? Kalau komplain sih paling dari 100% paling nggak nyampe 1% lah, paling 1-2 orang ya kan yang komplain. Itu mungkin ada yang dia merasa pakaiannya hilang kan. Nah,
setelah kita cek CCTV, ya memang dia tidak ada meletakkan pakaiannya itu seperti itu. Hanya gitu aja sih komplain yang sementara yang kami terima, cuma satu orang sih waktu itu, itu aja. Lanjutan pertanyaan dari teman-teman saya, nama saya Murnan Solon. Sekarang Bang, bagaimana cara Bang menjaga kualitas pakaian pelanggan saat proses pencucian? Apa dari atau produk khusus yang Abang jual? Mencuci aja lah, sekarang kan udah mesin semua nih yang ngerjain, paling tinggal kalau di sisi manusianya itu ya melipatnya harus nanti istrikannya, packingnya dalam plastik banyak. Atau pakai harga khusus dengan barang Jadi kalau masalah penetapan harga itu kemarin sebelum ini jadi itu saya sudah survei dulu ke beberapa laundry yang ada di sekitaran sini kan. Jadi saya survei, saya tanya-tanya dulu kan, mereka itu price listnya berapaan sih kan gitu. Jadi kita menentukan harga itu ya dari, ya boleh dibilang dari saingan kan gitu. Jadi nggak boleh melebihi dari saingan dan juga nggak boleh di bawah dari harga yang dibuat oleh saingan kita. Ya, itu aja sih. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Nama saya Triana. Ini Bang, kan di laundry kebanyakan itu ada yang pakai sistem layanan antar jemput pakaian. Nah, Abang selama menjalankan usaha laundry ini ada nggak Abang membuat ini layanan tambahan itu? Pada awal buka tahun 2002 yang lalu itu kita sistemnya seperti itu, antar jemput. Jadi kita ada promo itu selama sebulan waktu itu, sebenarnya khusus untuk yang di dekat-dekat kita sini saja, anak-anak kos yang di daerah kita ini saja. Kita tawarkan itu, kita jemput, kita antar gitu. Itu ada tambahan biayanya atau Pada saat itu kita tidak ada penambahan biaya, jadi harga sesuai dengan itu. Jadi nggak ada, jadi mereka nggak ada nambah ongkos kirim, ongkos antar, ongkos jemput, itu tidak ada. Terus Bang, ke pertanyaan selanjutnya, kalau kalian boleh tahu nih, berapa sih pendapatan ataupun pengeluaran sebulan dari usaha laundry Abang ini? Apakah ada peningkatan pengeluaran atau bahkan rugi di setiap bulannya? Kalau untuk pendapatan sih masih normal, masih boleh dikatakan masih normal. Jadi per hari itu ya bisa kita, kalau per harinya kita buat hitung-hitungan 300.000, berarti dia kali 30 hari kan 9 juta. Kalau di pengeluaran itu biaya operasional itu ya mungkin di gaji pegawai kan, kita kan ada pegawai satu orang ini, baru di biaya listrik, baru air, ya, mungkin pengeluarannya di situ, dan gas. Dan ada perawatan lain lah, mungkin nanti ada kendala teknis di mesin-mesin kita ini, ya kita panggil teknisi, itu saja sih sebenarnya pengeluarannya. Dan terakhir itu pengeluarannya ya sabun lah. Nggak mungkin kita cuci nggak ada sabunnya kan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Boleh nggak sih, Abang kan udah dari 2022 ya, masih cuma 1 tahun nih. Nah, kalau boleh, Abang boleh nggak Bang memberikan kata-kata motivasi buat anak-anak muda yang ingin melanjutkan usaha laundry seperti Abang ini? Kata-kata motivasi ya. Ya, saran lah, saran. Jadi kalau buat adik-adik semuanya, apalagi seperti kalian-kalian ini kan, mahasiswa-mahasiswa yang bakalan tamat nantinya kan, itu ya pasti kan ada memilih jalan kan, ada yang mau kerja di perusahaan, ada juga yang mau jadi pebisnis atau pengusaha. Jadi apapun yang langkah yang diambil itu tidak masalah, mau dia jadi kerja jadi pegawai swasta, pegawai negeri, atau mau jadi buka usaha, itu nggak ada masalah. Yang penting itu ya usaha terus gitu, jangan putus asa, ya teruslah semangat, itu aja sebenarnya. Berani aja, nekat aja gitu. Berani ya Bang? Berani gitu.
kayak kami kan nggak ada basic sebenarnya, cuman ya Karena mau nggak mau kemauan. karena kemauan ya nanti tahu-tahu di situ juga sih sebenarnya kan gitu. Keren ya. Itulah. Oke, itu pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih. Hasil dari wawancara kami bersama Bang Franciscus selaku pemilik UMKM berbasis laundry, kami dapat menyimpulkan bahwa laundry merupakan salah satu UMKM yang memiliki peluang besar di perkotaan, khususnya di daerah yang dihuni oleh para mahasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui dari sesi wawancara, ternyata Cahaya Laundry baru didirikan pada tahun 2022 silam. Oleh karena itu, mereka belum memiliki karyawan dalam laundrynya. Kami berharap Cahaya Laundry semakin sukses ke depannya sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dengan membuka lowongan pekerjaan, Cahaya Laundry dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat di Indonesia. Saran kami kepada kita generasi muda, yuk mari bersama membangun perekonomian Indonesia melalui UMKM. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian semua sudah paham dari pembahasan kita tadi? Well, ini hanya sebagian kecil dari pembahasan UMKM dan SAK EMKM. Kalau ingin lebih paham, teman-teman dapat mencari informasi yang lebih akurat di buku, jurnal, dan artikel yang ada. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe dan klik tombol like-nya ya teman-teman. See you! I've been searching for this all my